Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah, lagi ramai wabah penyakit mulut dan kuku di hewan ternak. Penyakit mulut dan kuku yang biasa disebut PMK merupakan salah satu penyakit hewan menular strategis yang cukup menghebohkan sejak awal April 2022. Gejala penyakit hewan ternak penderita PMK akan menunjukkan demam tinggi, nafsu makan hilang, produksi air liur yang berlebih, terbentuknya lepuh-lepuh berisi cairan pada mukosa mulut, hidung, bibir, dan lidah, lesi pada kuku, selak jari, hingga hewan enggan bergerak, pincang, dan kuku mengelupas. Pada ternak potong terjadi penurunan bobot badan, dan pada ternak perah terjadi penurunan produksi susu yang drastis. Ayah, bunda yang dirahmati Allah. Namun demikian penyakit ini tidak ditularkan ke manusia, sehingga daging dan susu aman untuk dikonsumsi, terlebih setelah dimasak. Yang jadi pertanyaan, apakah hewan yang menderita PMK sah dijadikan hewan kurban? Ayah, bunda yang dirahmati Allah, hewan ternak yang dijadikan kurban disyaratkan terbebas dari beberapa cacat atau penyakit. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'un la tujzi fil adahi, al-awra'ul bayyin awruha, wal maridatul bayyin maraduha, wal urja al bayyin zal'uha, wal kasiratul lati la tunqi." Yang maknanya ada 4 cacat pada hewan yang tidak mencukupi persyaratan dalam kurban, yakni buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas kepincangannya, dan kurus yang tidak bersumsum. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Majelis Ulama Indonesia MUI sendiri telah menetapkan dalam fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Dan di antara isi fatwanya adalah yang pertama, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Yang kedua, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan atau menyebabkan pincang atau tak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Adapun yang ketiga, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban, yakni tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah, maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban. Yang keempat, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban, yakni tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah, maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah, bukan hewan kurban. Ayah, bunda yang dirahmati Allah, hewan yang menderita penyakit PMK dengan gejala ringan sah menjadi hewan kurban. Adapun yang mengalami gejala berat seperti lepasnya kuku atau pincang tidak sah dijadikan hewan kurban. Namun jika hewan tersebut sembuh sebelum 13 Zulhijjah, boleh dijadikan hewan kurban. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.